Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, kantor PBNU kedatangan kehadiran rombongan pimpinan ID, langsung dipimpin oleh Ketua Umumnya Dr. Daeng Muhammad Fakih A'azzahullah, panjang umur walafiat, bersama Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Dr. Faris. Di samping saya juga ada Sekjen PBNU dan ada Komisi 9 yang bidang kesehatan PRRI, Fatayat. Juga ada Ketua Satgas COVID-19 PBNU Dr. Maki. Berangkat dari keprihatinan kami dari PBNU melihat kenyataan bahwa akhir-akhir ini kecenderungan korban yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Bahkan terutama di 8 provinsi, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Sumut, dan Papua semakin mengerikan. Ini yang menjadikan kita semua prihatin dan sangat miris. Karena apa? Yang saya khawatirkan kalau para medis ini putus asa atau hand up, ya, angkat tangan. Ini yang kita khawatirkan seperti terjadi di Filipina. Karena melihat fakta korban para dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 sudah 74 dokter, dokter gigi 8, perawat 55. Dengan demikian, kita mengharapkan kepada pemerintah agar lebih kerja keras lagi, lebih fokus lagi untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Dan kami sebagai ormas kemasyarakatan, ormas civil society, siap dengan bergandeng tangan dengan ID, dengan semua pihak pemerintah untuk mensukseskan, berupaya mensukseskan penanganan pembatasan COVID-19 ini. Jangan seperti luar negeri, ada sebuah negara yang sudah masyarakatnya bosan, ya, dan jenuh, semua menganggap remeh, korban semakin bertambah sampai tidak sanggup lagi pemerintah menangani hal itu. Di sini kita ada beberapa ormas, terutama Nahdlatul Ulama, siap bersama pemerintah, bersama ID, semua pihak untuk betul-betul serius, fokus. Kita tingkatkan lagi upaya perjuangan kita menangani musibah atau ibtilah dari Allah yang merupakan virus yang sangat berbahaya. Yang paling menakutkan lagi, yang paling mengerikan lagi, dibayang-bayangi dengan gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi. Itu sudah terjadi di Tiongkok, di Korea Selatan, di beberapa negara ada gelombang kedua. Ini semuanya menjadikan kita prihatin. Selama ini saya anggap pemerintah masih kurang serius dalam menangani COVID-19 ini. Itu penilaian PBNU. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Soal data lebih rinci, barangkali Mas Dokter Daeng bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Memang sekarang kondisinya, terutama di 8 wilayah tadi yang disebutkan Ketua PBNU, sekarang lagi meningkat. Memang diharapkan ke depan lebih ketat lagi, dan upaya yang paling diperlukan ada 2 sebenarnya. Yang pertama, memang segera penemuan kasus dilakukan. Ini yang tugas paling penting di semua negara dilakukan. Testing harus diperluas. Di Indonesia
per 1 juta penduduk masih berkisar 3.000 sampai 5.000 testing, masih ukuran kecil, sehingga kalau testingnya masih kecil surut dari semangatnya terus berjuang kepada mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah dan ditempatkan di surganya, hidup dengan damai di sana. Kita pun prihatin yang kejadian itu semua, tapi kita harus yakin pasti kita bisa mengatasi COVID-19. Sekian. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari semua yang mengikuti video ini ataupun postingan sosial media ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh warga kita di rumah masing-masing agar jumlah penderita COVID ini tidak melampaui dari kapasitas pelayanan para tenaga medis. Nah, maka terhadap pertanyaan ini, yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah pertama, jika tidak terlalu penting, perbanyaklah melakukan kegiatan itu tetap di rumah. Belajar di rumah, bekerja yang bisa work from home itu di rumah. Kemudian beribadah pada daerah-daerah yang zonanya memang sangat berbahaya sekali, tetap diselenggarakan di rumah. Yang kedua adalah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Menggunakan masker, cuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian social distancing, menjaga jarak. Saya kira dua jawaban inilah yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kita orang per orang ataupun bersama keluarga, yang paling mungkin bisa dilakukan oleh kita semuanya. Tentu kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Said, Akil, juga oleh Dr. Daeng, ada beberapa rekomendasi saya lihat. Pertama, rekomendasi pada pemerintah pusat untuk bisa lebih serius menangani masalah COVID ini. Kita mendengar Pak Presiden juga banyak mengeluh bahwa penyerapan anggaran yang sangat rendah sekali, sehingga menimbulkan pelayanan penanganan COVID ini juga sangat rendah. Kemudian tentu rekomendasi kepada para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan seterusnya, hendaknya jika memang diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat seperti PSBB, hendaknya tentu ini untuk diberlakukan kembali dengan terus melakukan evaluasi, bukan tutup. Ketika jumlahnya memang sudah sangat bertambah secara signifikan, maka diperlukan kebijakan untuk melakukan PSBB. Dan nanti ketika memang masyarakat sudah terbangun kesadaran, pelayanan kesehatan kita juga sudah semakin maksimal, mungkin sangat dimungkinkan untuk diberlakukan katakanlah kebijakan new normal seperti yang sekarang ini. Dan tentu kebijakan ini terus akan dievaluasi bersama para dokter, para tenaga medis, dan juga Satgas COVID-19. Saya kira itu sebagai tambahan. Rantai penularan ini benar-benar bisa terkurangi dengan signifikan, karena mereka selalu, kalau sekarang kan sudah loose banget ya, sudah sangat cair sekali, bahkan protokol sudah banyak sekali ditinggalkan. Oleh karena itu, referensi di masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi salah satu alternatif yang utama untuk bisa memutus mata rantai penularan. Pertama, lalu kedua, mendesak untuk vaksin dan obat ini segera untuk diproduksi. Jadi kalau kita dengar bahwa sekarang sudah fase ketiga ya, uji cobanya udah fase ketiga, yang ini adalah fase terakhir, dan kita sangat berharap supaya cepat sehingga masyarakat juga bisa menggunakan itu. Jadi beberapa rekomendasi menurut saya penting sekali untuk segera menjadi jawaban untuk masyarakat supaya bisa lebih mengurangi kasus. Kita hari ini saya baca banyak sekali teman-teman kita, teman-temannya Dr. Maki ini, Dr. Daeng juga, teman-teman yang tenaga medis ini benar-benar kewalahan untuk menghadapi pasien yang terus-menerus meningkat. Saya pikir itu, Pak Sekjen, terima kasih, dan mudah-mudahan semuanya bisa lebih bijaksana juga untuk tidak mendapatkan virus itu atau menulari teman-teman kita atau saudara-saudara. Saya pikir, terima kasih.